Halo WWE Universe. Pada video kali ini saya akan menceritakan salah satu feud terbaik di WWE sepanjang masa, yaitu Undertaker vs Brock Lesnar. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa channel ini di subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Sudah, lanjut. Rival ini bermula ketika Brock Lesnar yang kesal dengan pihak Authority karena Brock tidak diikutkan pada match World Heavyweight Champion di WrestleMania 30. Pihak The Authority yaitu Stephanie McMahon dan Triple H menawarkan kepada Brock Lesnar untuk open kontrak terhadap lawannya di WrestleMania mendatang. Jadi siapa saja boleh melawan sang The Beast ini. Tetapi sang manajer Paul Heyman ingin Brock Lesnar membuat sejarah di acara terbesar WWE tersebut. Maka dari itu, karena Brock tidak diikutkan di match World Champion di WrestleMania, Brock menolak tawaran Triple H untuk open kontrak karena hanya match World Champion bisa menjadi satu-satunya momen Brock membuat sejarah. Tetapi menurut Brock Lesnar dan Paul Heyman, Triple H dan Stephanie McMahon tidak mau Brock tampil di World Championship match. Maka dari itu, Brock menolak tawaran open kontrak di WrestleMania dan langsung keluar dari arena. Saat mereka hendak keluar dari arena, The Phenom Undertaker pun datang dan membuat Lesnar menandatangani kontrak WrestleMania tersebut dan langsung memberikan kontrak tersebut kepada The Undertaker untuk WrestleMania. Setelah itu, The Undertaker pun langsung menusuk Lesnar dengan pulpen ke kertas kontrak dan mencokot pun Lesnar ke atas meja. Maka dari itu sudah fix bahwa Lesnar akan melawan The Undertaker di WrestleMania 30. Minggu berikutnya, Paul Heyman pun memperingati The Undertaker bahwa di WrestleMania mendatang, kliennya Brock Lesnar akan menghentikan streak The Undertaker di WrestleMania. Brock Lesnar pun juga memperingati The Undertaker dengan menyerang salah satu roster yaitu Mark Henry dengan brutal, dan Lesnar pun juga memberi Taker F5 seminggu sebelum match mereka di WrestleMania. Tibalah match Lesnar melawan The Undertaker di WrestleMania 30. Match ini merupakan salah satu match terbaik di 2014 karena ketegangan kita terhadap aksi The Undertaker yang di match ini terlihat lemah ketika melawan The Beast Brock Lesnar, dan akhirnya tujuan Lesnar pun tercapai, yaitu membuat sejarah. Lesnar merupakan orang yang merusak streak The Undertaker di WrestleMania setelah Taker melewati 21 WrestleMania match tanpa kalah. WWE Universe dibuat kaget dengan kekalahan Taker untuk pertama kalinya di WrestleMania. Rival dari Lesnar dan Taker pun berakhir di sini. Setelah itu, The Undertaker dibuat seolah-olah menghilang karena kekalahan di WrestleMania 30. The Undertaker hanya tampil saat feud dengan Bray Wyatt untuk WrestleMania 31, di mana saat 1 tahun setelah WrestleMania 30. Sedangkan Brock Lesnar, dia langsung bermain di area World Champion selama 1 tahun. Dia mengalahkan John Cena di SummerSlam 2014 walaupun harus berakhir di WrestleMania 31 ketika Seth Rollins mencairkan Money in the Bank-nya. Tetapi saat Battleground, Lesnar pun mendapat match title-nya dengan Seth Rollins. Secara logika, Brock Lesnar sudah pasti menang melawan Seth Rollins yang saat itu sering bermain secara curang. Lesnar menyerang Rollins secara brutal dan berhasil memberikan F5 kepada Seth Rollins. Ketika sedang mengunci Seth Rollins, tiba-tiba suara lonceng pun muncul dan area pun mati lampu. Ternyata The Undertaker pun kembali dan mencokeslam Brock Lesnar yang membuat match title tersebut selesai, sehingga Brock Lesnar tidak mendapatkan WWE Champion karena Taker yang menyerang Brock Lesnar. Keesokannya di Raw, Heyman pun protes kepada The Undertaker karena telah mengganggu Lesnar kembali, padahal kliennya Heyman telah mengalahkan Taker di WrestleMania secara fair. Raw 20 Juli 2015 merupakan penyerangan terbaik di WWE saat itu, di mana The Undertaker dan Brock Lesnar bertarung yang membuat hampir seluruh roster WWE datang dan melerai pertengkaran mereka berdua dari area WWE hingga ke belakang panggung. Pada 3 Agustus, Brock Lesnar pun menantang The Undertaker untuk rematch WrestleMania mereka di SummerSlam. Heyman juga mengatakan bahwa SummerSlam match Brock Lesnar versus The Undertaker akan menjadi rematch of decade dan memperingati kepada The Undertaker bahwa ia akan rest in peace. Di SummerSlam, match The Undertaker dan Brock Lesnar pun mengalami kontroversi. Saat Brock Lesnar hendak memberikan Taker Kimura Lock atau sebuah kuncian, tiba-tiba pun bel berbunyi. Padahal wasit belum melihat The Undertaker tap out terhadap Kimura Lock Brock Lesnar.
Wasit sempat berdebat dengan pembunyi bel, sehingga momen tersebut dimanfaatkan oleh The Undertaker. Brock Lesnar pun mengira bahwa ia telah menang. Saat wasit hendak sedang berdebat, The Undertaker pun diam-diam memukul alat kelamin Lesnar dan membuat Lesnar pun terkapar dan lemas. Tucker langsung memberikan sebuah kuncian yaitu Hell's Guard dan membuat Lesnar pun knock out dan kalah. Match kali ini dimenangi oleh The Undertaker. Cerita dari Brock Lesnar dan The Undertaker pun belum selesai. Keesokannya Brock Lesnar pun menantang The Undertaker untuk rematch lagi, saat itu juga di Raw. Tetapi The Undertaker pun tidak datang. Yang datang hanya Bo Dallas yang memberikan motivasi kepada Lesnar, yang membuat Lesnar menyerang Bo Dallas secara brutal. Setelah itu, feud Brock Lesnar dan The Undertaker pun ditahan oleh WWE. The Undertaker pun belum muncul-muncul, sementara Brock Lesnar dijadwalkan melawan Big Show di WWE Network Event MSG. Pada 5 Oktober, Lesnar pun menantang The Undertaker untuk rematch di Hell in a Cell. Hell in a Cell merupakan puncak dan akhir rival dari mereka. Match akhir ini mereka saling melawan secara brutal. Karena Hell in a Cell merupakan match no diskualifikasi juga, maka Brock Lesnar pun boleh memukul kelamin The Undertaker. Pembalasan dari SummerSlam lalu yang membuat The Undertaker pun lemas dan Lesnar mampu memberikan F5 kesekian kalinya kepada The Undertaker yang membuat Lesnar menang. Rival dari The Undertaker dan Brock Lesnar pun berakhir sampai di situ. Lesnar pun beristirahat sejenak, sedangkan The Undertaker memulai feud-nya dengan Wyatt Family. Rival The Undertaker dan Brock Lesnar merupakan rival terbaik sepanjang sejarah WWE menurut saya, karena match mereka yang menegangkan dan juga chemistry antara Brock Lesnar dan The Undertaker yang cukup bagus, karena tentunya mereka berteman di backstage dan saling support satu sama lain. Sayangnya di tahun-tahun selanjutnya saya belum menemukan rival yang bagus dari promo dan match seperti The Undertaker dan Brock Lesnar ini. Sekian adalah pembahasan dari rival terbaik yaitu Brock Lesnar dan The Undertaker. Tuliskan pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe and smart.